Kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia kan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrikakan, Islam di Eropa harus di Eropakan, Islam di Amerika harus di Amerikakan, Islam di Cina harus di Kinakan, Islam di India harus di Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan dalam kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Kiai Imad kembali membuat gertakan setelah babak baru dimulai lagi oleh Novel Bamukmin di ILC di acara Karni Ilyas, dan ditantang langsung oleh Kiai Syarif Rahmat. Hadirkan 3 orang, maka saya siap akan menghadirkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mau Rizik Syihab, mau Abah Lutfi, mau siapa satu lagi, Taufik Asyagab. Monggo, saya siap untuk menghadirkan Kiai Imad. Novel Bamukmin cuma tersenyum-senyum. Dan sekarang coba kita kan tahu sama-sama, memang dari dulu ketika NU mencetuskan Islam Nusantara, siapa yang menyerangnya? Siapa yang menghajarnya? Rizik Syihab JS. Fatwa-fatwa ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu menjadi sasaran tembak mereka. Sekarang kata Kiai Imad sudah tidak akan lagi ada penyerangan seperti itu kepada Nahdlatul Ulama. Ingat kan di Istana Negara ketika Al-Quran dibacakan pakai langgam Jawa, siapa yang menyerangnya? Bahkan dikatakan istananya istana iblis. Siapa yang ngomong demikian? Sekarang sudah tidak akan lagi berani mereka ngomong seperti itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia kan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrikakan, Islam di Eropa harus di Eropakan, Islam di Amerika harus di Amerikakan, Islam di Cina harus di Kinakan, Islam di India harus di Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan dalam kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi
ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo nama, nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu Kombes Bahsul Masail bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non-muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang gak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang dicium tangannya, kiai juga dibulak balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Oke. Rasionalkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Rasional dong. Dan saya bersyukur beliau itu dari Banten, dari tanah Pasundan. Kenapa perlawanan itu muncul dari tanah Pasundan? Karena salah satu yang selalu dioyok-oyok gak? Kalau mau kata bahasa kasarnya itu diperbudak. Masyarakatnya adalah masyarakat Jawa Barat, masyarakat Pasundan. Dikendalikan betul oleh mereka. Banyak, tidak semua. Sekarang itu udah muncul perlawanan secara kultural, bahkan secara politik. Secara budaya udah jelas dari dulu. Sekarang itu masyarakat sudah bisa membedakan
mana produk budaya, mana produk agama, mana produk Islam, dan mana produk negara. Itu beda. Ya. Misal sederhana, jubah itu bukan produk agama, jubah itu adalah produk budaya, budaya Arab. Jangan menganggap bahwa jubah itu adalah produk agama. Produk agamanya apa? 4T. Kalau di dalam segi pakaian, tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat. Itu 4T. Konsep berpakaian di dalam agama itu ada 4T, tetapi tidak mesti pakai jubah. Pakai batik itu kalau tidak transparan, kalau tutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat, yaitu Islami. Itu pakaian yang Islam itu kayak gitu tuh. Sudah nyampe pada titik level kesadaran seperti itu masyarakat, bisa membedakan mana produk agama, mana produk budaya, mana produk Islam, mana produk negara. Nah, begitu. Sehingga ketika muncul kesadaran kultural di berbagai wilayah, akhirnya mereka yang selalu merasa bahwa kulturnya itu adalah produk agama ditentanglah. Apalagi sembari menyalahkan, menyudutkan, menghakimi kultural kita. Islam Nusantara itu adalah produk kultural, akulturasi agama dengan budaya. Ya, akulturasi, kombinasi yang cukup lengkap. Wong Islam datang ke sini tidak menghancurkan budaya-budaya kok. Dia kolaborasi. Karena nilainya sudah ada di sini. Nilainya sudah ada, tinggal dibumbui dengan spiritual. Moralnya, akhlaknya, adabnya udah sangat baik. Nusantara itu sama dengan yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal niatnya yang harus dibenarkan bahwa ini adalah itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa Kiai Imad? Terima kasih telah membuka cakrawala, telah membuka kesadaran masyarakat Nusantara untuk menegaskan kediriannya, untuk menegaskan dirinya, siapa, akan kemana, harus seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.